Assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke teman-teman, video kali ini kita akan cobain ya produk baru dari Flywoo O4 Wide Lens Set ya. Jadi ini adalah enhancement dari wide lens yang sebelumnya seperti ini yang dikeluarin oleh Flywoo. Nah ini kan dari TPU kemudian dikasih kayak semacam lens pembesar untuk ngegedein FOV yang ada di DJI O4 Lite. Cuman memang untuk yang si wide lens yang versi lama yang ini ada beberapa kelemahannya guys. Jadi kelemahan yang pertama itu di gogglesnya, itu di ujung-ujungnya itu masih kelihatan ada efek vignette-nya atau ada kayak item-itemnya. Terus yang kedua, ini kalau misalkan ngelawan matahari atau kena sinar matahari ya, misalkan di lensanya, ini kayak ada ngeflare guys. Jadi agak mengganggu lah di hasil recording videonya. Nah terus selain pakai yang lens wide adapter yang lama, itu sebelumnya aku juga pakai mod lens ya, menggunakan adapter custom. Ini aku pakai adapter dari Flywoo Nano V3, kadang juga pakai adapternya Cadexen, cuman FOV nya itu terlalu gede, terlalu wide, jadi ada efek distorsi yang cukup mengganggu ya di hasil videonya. Dan pakai yang Nano V3 ini lebih bagus, cuman masih ada kelemahan juga, yaitu kelemahannya di ujung-ujungnya itu masih ada efek vignette atau item-item ya, dan juga untuk ujung-ujungnya itu kurang fokus guys, alias ngeblur. Dari dua mods yang pernah aku lakuin ya, pakai mods yang ini dan juga pakai bawaan dari Flywoo wide adapter yang lama, ini dua-duanya memiliki isu guys, masih ada isu. Dan di sini Flywoo datang untuk memperbaiki semua isu itu. Kita langsung coba aja ya untuk si wide adapter lens yang baru ini. Oke, ini langsung dikasih adapternya, bentuknya kayak gini. Kita taruh dulu ya, kita coba isinya ada apa aja. Oke, di sini ada stiker, lalu ada baut, terus ini ada apa nih, ini kayaknya adapter ya. Kita coba buka aja adapternya. Oh iya, ini adapter guys. Oke, kita coba simpan aja dulu. Nah ini untuk lensanya, ini kita coba buka. Oke, nah bentuknya kayak gini. Kita coba lihat ya bentuknya. Oke, ini penutupnya. Nah bentuknya ternyata seperti ini guys, jadi ukurannya gede. Dan kalau aku lihat di sininya lensnya udah dari kaca ya. Dan ini kalau aku baca-baca ya, ternyata Flywoo ini kerjasama dengan Runcam. Runcam itu juga salah satu provider produk FPV ya, terutama untuk kamera. Jadi ini Flywoo kerjasama dengan Runcam untuk bikin kameranya ini guys. Jadi ini kameranya kalau kalian lihat, ini untuk lensnya ini dari kaca ya. Cuman nih kalau aku lihat, oke, ini berarti langsung dimasukkan ya. Cuman kalau misalkan kalian udah punya DJI O4 Lite, memang nggak enaknya kalian mesti modifikasi ya, atau lepas untuk adapter plastiknya itu. Aku udah pernah bikin video untuk cara ngelepasnya, memang agak tricky ya. Kalau misalkan kalian nggak biasa ngoprek, mungkin bisa membahayakan dengan sensor kameranya. Tapi untuk yang Flywoo ini, selain untuk yang adapter lensnya ini, dia juga udah jual yang satu paket guys. Jadi udah satu set, satu DJI O4 Lite berikut juga di sininya udah dipasang. Atau kalian juga bisa beli untuk kamera modulnya doang, itu juga udah ada. Jadi ini udah langsung ada port untuk sensornya, udah kepasang. Tapi kalau misalkan kalian mau menghemat ya, tinggal beli adapternya kayak gini. Walaupun mesti agak sedikit tricky ya kalian untuk ngelepas untuk adapter DJI O4 Lite nya. Nah ini kalau misalkan aku coba pasang ya. Oke, jadi ini ada macam-macam guys untuk adapternya. Nah bentuknya ini yang untuk satu baut, dan ini untuk yang multiple
baut ya. Ini untuk berbagai macam mount. Ini kalau aku lihat ukurannya sama ya, atau lebih gede ya yang ini. Ini kayaknya ukurannya sekitar 19 mili atau 20 mili ya untuk lebarnya. Sementara yang ini 18 mm. Jadi kemungkinan nanti yang aku pakai adapternya itu yang ini. Kalau misalkan nggak pakai dua adapter ini kayaknya bisa deh. Kalau aku lihat di sini juga ada bautnya guys ya, kecil. Cuman emang agak aneh juga sih kalau misalkan pakai kayak gini ya, nggak tanpa menggunakan bantuan adapter, karena bautnya itu ada di ujung-ujung ya kayak gini. Nah ini nggak enak banget kalau misalkan kita coba posisikan mount di drone-nya. Kita akan langsung aja coba pasang ya di DJI O4 Lite. Oke, ini adalah kamera DJI O4 Lite yang udah aku lepas adapternya. Tutorial untuk cara melepasnya kalian bisa lihat video link di pojok kanan atas. Nah, kita bersihkan dulu ya untuk sensornya. Kita pastiin nggak ada debu. Pastikan sebelum dipasang adapternya itu sensornya benar-benar bersih, jadi nanti hasil recordingnya itu bisa benar-benar clear. Dan juga pastiin untuk sisa-sisa lem yang ada di boardnya ini, itu pastiin udah nggak ada lagi, jadi benar-benar datar ya. Jadi kalau misalkan dipasang itu nggak ada yang ngeganjel. Nah untuk cara pasangnya itu mudah aja guys, kalian tinggal masukkan aja boardnya ke dalam adapternya ya, seperti ini. Nah tinggal kalian tekan, terus pastiin posisinya itu rata dengan adapternya. Kalian tekan-tekan aja di sekeliling dari boardnya. Terus untuk memastikan supaya nggak ada cahaya yang masuk, ini aku kasih lem atau droplet ya di sekeliling board dan adapternya. Ini supaya nggak ada cahaya yang bocor, supaya nanti hasil kameranya itu bagus. Nah ini hasilnya kalau udah dipasang ya, jadi bentuknya kayak gini. Ini masih bisa aku pakai mount kameranya yang bawaan dari si custom frame 2,5 inci ini. Nah kayak gini dia masih oke sih. Untuk dudukannya juga masih lumayan kokoh ya, jadi nggak goyang-goyang. Nah ini juga bagus juga guys kalau misalkan untuk memproteksi sensor kameranya. Jadi kalau misalkan crash itu paling yang rusak kemungkinan adapternya ini ya, sementara sensornya mungkin masih aman. Dan kalau misalkan ini nabrak ya, amit-amit misalkan di depan gini langsung nabrak objek, kemungkinan ini masih ada pelindungnya karena ini bisa pakai pelindung adapter. Ini kalau misalkan aku copot, nah nih, jadi ini bisa dipakein ND filter juga guys. Kalau misalkan kalian terbang di terik matahari itu bisa pakai custom ND filter. Cuman yang aku punya ini ND filter yang UV, artinya yang clear, jadi nggak ada efek gelapnya sama sekali. Dan masangnya juga cukup gampang, tinggal dimasukin kayak gini kemudian diklik. Nah ini udah kuat banget. Jadi kalaupun misalkan pecah, kemungkinan yang pecah cuman adapter UV filternya ini, mudah-mudahan nggak kena sampai lensa dalamnya ya. Oke, bentuknya kayak gini. Dan kalau dilihat nih untuk kameranya jadi mirip kayak ini ya, apa namanya, si modul kameranya yang versi Pro ya kalau dilihat. Karena kalau misalkan ini aku lepas lagi, nah di sini ya moncongnya di atas bawah itu mirip banget dengan si modul kamera yang Pro punya ya. Cuman di sini kita bisa pasangin untuk ND filternya guys. Oke, kita langsung coba aja terbangin, kita tes ya hasilnya seperti apa. Oke, kita akan cobain ya si adapter lens dari Flywoo untuk O4 biar FOV nya itu bisa lebih oke daripada adapter yang sebelumnya. Kita akan cobain nih guys, bentuknya kayak gini guys, cakep sih bentuknya ya. Walaupun ini bukan dari besi ya, dari plastik, tapi plastiknya itu plastik yang solid, bentuknya juga keren. Oke, langsung aja kita coba terbangin aja guys. Kita colokkan, kita nyalakan dulu guys untuk remote-nya. Welcome to HTX. Oke, terus kita colokkan drone-nya.
Oke, kita langsung coba terbangin aja. Kita arming. Oke. Aduh. Ini kenapa ya? Kok agak aneh nih terbangnya. Oke, aman-aman. Oke, kita coba tes muter-muter dulu. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ini record dari goggles. Kalian bisa lihat secara FOV lebih besar daripada kamera over bawaannya. Dan kalau kalian lihat, kalau pakai adapter yang sebelumnya itu di ujung-ujungnya itu masih ada hitam-hitam, tapi kalau pakai adapter yang baru ini kalian bisa lihat guys, bersih, bener-bener gak ada hitam-hitamnya sama sekali. Dan kalau kalian lihat ya, untuk di ujungnya pun fokusnya juga bagus guys. Biasanya kalau kalian ngemod camnya itu sendiri ya, pakai adapternya Cadex N atau Flywoo Nano 3, itu biasanya di ujung-ujungnya itu ngeblur. Tapi di sini kalau aku lihat ya, untuk adapter yang baru nih, itu benar-benar bersih, clear, fokusnya juga oke. Kayaknya sih emang ini mungkin jadi salah satu opsi guys, kalau misalkan kalian nggak mau beli DJI O4 yang versi Pro, kalian bisa beli yang OLED ya, O4 LED, terus pakein adapter ini. Itu lumayan menghemat guys, harganya mungkin bisa terpaut sampai 2 juta ya dibandingkan yang O4 Pro. Emang O4 Pro banyak keunggulannya, tapi kalau misalkan kalian ngebuild untuk bukan untuk long range ya, kayaknya sih pakai kombinasi ini sih bisa jadi solusi banget. Mantap. Ini sayang mataharinya belum ini ya, belum terik banget, karena aku sebenarnya mau ngetes ya, karena untuk adapter sebelumnya itu kalau misalkan kena cahaya yang silau banget itu ada efek flare-nya, jadi kayak apa ya, cahayanya itu yang ngeflare lah, apa ya istilahnya. Tapi kalau ini katanya sih enggak ya, karena ini untuk lensanya juga bikinan dari Runcam ya, dan terbuat dari kaca. Harusnya sih lebih oke dalam menangani masalah ini ya, apa, cahaya, menghandle cahaya yang berlebihan. Oke sih ini kayaknya. Oke. Mantap sih ini, FOV-nya juga enak kalau buat diterbangin. Oke, cukup, kita landing aja. Karena udah low battery ya. Oke, mantap. Oke, itu tadi ya hasil penerbangannya, dan ternyata oke banget guys untuk si adapter terbaru dari Flywoo ini untuk mengatasi isu yang ada di DJI O4 Lite.
Jadi ini sangat-sangat recommended banget kalau misalkan kalian udah punya DJI Overlight. Jadi kalian cobain guys untuk si Flyvo Over White Lens Set ini, sekaligus juga sebagai proteksi juga bisa, dan bisa dipasangin ND filter guys. Oke, paling videonya itu dulu. Thank you udah melihat video saya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Thank you dan wassalamualaikum.